sini saya akan menjelaskan tentang teknik pembelajaran. Pendidikan merupakan salah satu indikator kemajuan suatu negara. Dengan pendidikan, seseorang akan mendapatkan berbagai ilmu baik, entah itu ilmu yang dipelajari di sekolah maupun yang dipelajari di lingkungan sekitar. Dalam hal ini, penulis akan menjelaskan mengenai pembelajaran di sekolah. Umumnya, pembelajaran yang terjadi di kelas adalah pembelajaran berbasis guru, teacher-centered learning, seolah-olah guru menjadi pemberi makan bagi peserta didik. Peserta didik hanya mendapatkan ilmu dari apa yang disampaikan oleh gurunya. Hal ini menjadikan peserta didik tidak aktif belajar. Mereka hanya mengandalkan apa yang diberikan oleh guru masing-masing. Pembelajaran aktif adalah kegiatan belajar yang melibatkan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Berdasarkan hasil riset National Training Laboratories di Bethel, Maine, Amerika Serikat, menunjukkan bahwa dalam kelompok pembelajaran berbasis guru atau teacher-centered learning, mulai dari ceramah, tugas membaca, presentasi guru dengan audio visual, dan bahkan demonstrasi oleh guru, siswa hanya dapat mengingat materi maksimal 30%. Sedangkan dengan metode diskusi, siswa dapat mengingat sekitar 50%. Jika siswa diberi kesempatan melakukan sesuatu, dapat mengingat 75%. Sedangkan dengan praktek mengajar atau learning by teaching, siswa dapat mengingat materi sebanyak 90%. Menurut Kronberg, dalam Tile menyatakan bahwa proses pembelajaran dapat didefinisikan sebagai menjalin hubungan, mengidentifikasi pola-pola belajar, mengorganisasikan bagian-bagian kecil pengetahuan, perilaku, aktivitas yang semula tidak berkaitan menjadi suatu pola baru yang utuh menyeluruh bagi peserta didik. Dari pendapat Kronberg tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta didik diharuskan aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Bukan guru yang terus-menerus memberikan materi, akan tetapi peserta didik mencari sendiri materi yang dibutuhkan. Apabila ada kesulitan, baru bertanya pada guru. Jadi, guru hanya sebagai fasilitator pendamping peserta didik. Berdasarkan teori konstruktivisme, fasilitator adalah seseorang yang membantu peserta didik untuk belajar dan memiliki keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran aktif dikembangkan tidak untuk menggantikan metode ceramah yang umum dipilih sebagai metode pembelajaran oleh para dosen di perguruan tinggi, tetapi dikembangkan sebagai alternatif atau pelengkap yang cerdas dari implementasi metode ceramah. Ada beberapa teknik pembelajaran yang akan saya jelaskan. Yang pertama, teknik pembelajaran kertas 1 menit. Kegiatan menulis yang sangat singkat di kelas selama 1 menit dalam menanggapi pertanyaan yang diberikan, yang mendorong peserta didik untuk merefleksikan pelajaran pada hari itu sehingga pendidik dapat menanggapinya. Yang kedua, teknik pembelajaran butir terjelas. Dalam teknik ini, pendidik bisa memberikan waktu yang lebih lama dalam menjawab pertanyaan. Dan teknik poin pertama, selain itu, dapat pula dilakukan dengan pendidik memberikan waktu kepada peserta didik untuk bertanya tentang materi yang belum jelas hingga pendidik bisa menjelaskan lagi. Yang ketiga, teknik pembelajaran tanggapan aktif. Pendidik meminta peserta didik untuk memberikan tanggapan mengenai materi yang disampaikan, entah itu mengenai bentuk penyampaiannya maupun isi materi yang disampaikan. Yang keempat, teknik pembelajaran jurnal harian. Cara melakukannya yaitu peserta didik mencatat pada kertas tentang materi yang ada. Catatan itu berisi tentang pemahaman peserta didik dari suatu ilmu. Dari sini, pendidik dapat mengetahui kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang ada. Yang kelima, teknik pembelajaran kuis bacaan. Pada teknik ini, peserta didik diharapkan
Membaca bahan pembelajaran. Dari bahan-bahan pembelajaran tersebut, peserta didik diharapkan mampu memahami apa yang dipelajari. Pendidik akan memberikan pertanyaan mengenai materi tersebut dengan tujuan mengetahui seberapa banyak peserta didik menguasai materi. Dan yang terakhir, teknik pembelajaran ringkasan mahasiswa atau siswa. Dalam teknik ini, pendidik mengarahkan siswanya untuk meringkas apa saja yang sudah disampaikan. Dari teknik ini, pendidik dapat mengetahui kemampuan siswa dalam merangkai kalimat dengan bahasa masing-masing. Jadi, itulah beberapa teknik pembelajaran aktif yang dapat saya sampaikan. Intinya, pendidik dan peserta didik harus ada kerjasama dalam menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Selain itu, pendidik harus bisa menjadikan peserta didik menjadi aktif, tidak pasif dalam pembelajaran.